bisa karena dehidrasi atau misalnya bangun tidur mulutnya suka bau. Iya, itu gimana ya Iya kalau kan? tidur suka bau tuh ya? Nah itu karena sebenarnya pada dasarnya. Halo, balik lagi di Shift Jaga bareng aku Dr. Aiman, Dokter Danar. Dan dokter Klein. Oke, jadi kita hari ini mau bahas soal masalah gigi. Jadi kan banyak yang udah sikat gigi nih setiap hari, tapi bau mulutnya tuh masih ada. Nah ini bisa jadi bukan masalah di giginya, tapi masalah lain. Salah satunya tuh bakteri. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu sebetulnya itu bau mulut itu gara-gara ada kontribusi dari bakteri gitu. Pernah dengar kan ya pasti? Pernah. Bakteri di mulut dong. Bakteri di mulut, sama kayak bau ketek. Termasuk salah satu yang bikin karang gigi itu juga si bakteri itu kan ya. Makanya banyak banget yang udah sikat gigi, kok kayak mulutnya masih bau aja gitu. Padahal sebenarnya diperhatikan itu sikat gigi penting. Pastinya ya gitu. Tapi ada juga yang penting kayak sikat lidah. Nah, disikat nggak kalian? Bener. Kan misalnya kita makan, sebanyak kan sisa-sisa makanan di situ bakteri juga suka berkembang gitu. Jadi bayangin giginya udah bersih, lidahnya enggak, kan tetap aja dia menyebar lagi. Terus juga sebetulnya di situ kan ada bakteri flora normal yang alami di situ. Nah, sebetulnya bakterinya kan pasti pengen hidup ya. Dia melakukan metabolisme lah. Dia menghasilkan zat sulfur. Kalau ada sisa makanan, dia akan makin banyak tuh menghasilkan metabolismenya, makanya makin bau. Jadi walaupun gigi kita misalkan nggak ada sisa makanan pun, kan ada sel-sel kita yang mati, yang merupakan protein, terus air liur juga, terus juga ya akhirnya jadi bau. Terus yang kedua adalah suka kebiasaan orang, bisa karena dehidrasi atau misalnya bangun tidur mulutnya suka bau. Iya, itu gimana ya Iya kalau kan? tidur suka bau tuh ya? Nah itu karena sebenarnya pada dasarnya kan kita menghasilkan saliva. Saliva kan untuk membersihkan mulut kan, sisa makanan mulut dan selama tidur. Kalau misalnya tidur kan suka mangap ya gitu. Kan kena angin tuh, terus jadi kering. Nah, jadi kering itu nggak ada pembersihan mulut itu dari salivanya. Dia kekumpul terus semua bakteri kuman, apalagi buka mulutnya, terus mereka berfermentasi. Makanya pas bangun tidur kayak kok bau banget gitu kan gitu. Sama itu mungkin sama kayak pas puasa kali ya. Karena kan Iya, dehidrasi. Iya, karena kan kita lebih jarang minum apalagi waktu siang. Jadi otomatis si saliva tadi yang digunakan untuk membilas si rongga mulut itu juga pasti lebih sedikit. Jarang. Sampai kita nggak minum sama sekali kan. Tapi walaupun sebab-sebab lain juga yang kita sering nggak sadari itu ternyata kita punya gigi bolong. Nah, betul. Yang kita nggak tahu, kita nggak kelihatan nih, tapi ada gitu. Makanya penting banget untuk kita tetap at least 6 bulan sekali ya disaraninnya ya kita Cek ke dokter cek ke gigi. dokter gigi. Mungkin ini pengalaman aku ke dokter gigi ya. Yang terjadi pada orang-orang Indonesia itu adalah mereka hanya sikat gigi tuh hanya pakai sikat gigi. Dan kebanyakan bulunya tuh bulu-bulu yang gede-gede gitu loh. Makanya jadinya dia tidak bisa menjangkau di sela-sela giginya. Nah, ini yang barusan rutin aku lakuin juga itu tuh salah satunya adalah menggunakan dental floss. Jadi ternyata kebiasaan pakai dental floss itu tuh bisa mengurangi bau mulut juga, karena kebanyakan kotoran itu tuh bisa nyelip di antara gigi dan nggak tersapu bersih dengan sikat gigi biasa. Sama sebenarnya bau mulut itu kalau bahas lagi itu bisa macam-macam juga, misalkan karena mah. Nah, tadi mau Betul. bilang. Iya Terus kan? sinusitis. Pokoknya intinya misalkan menurutku ya, misalkan kalian udah berusaha segala mungkin sikat gigi dan lain-lainnya, tapi nggak hilang-hilang, coba ke dokter kali aja ada problem atau penyebab lainnya yang menyebabkan bau mulut tadi kayak gitu. Jadi jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut itu untuk seluruh tubuh kalian juga, bukan cuma gigi dan mulut aja. Dan pastikan caranya udah benar atau belum supaya kita sama-sama bisa menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Coba share pengalaman masalah gigi dan mulut atau bau mulut kalian di kolom komentar. Mungkin yang ada cerita-cerita bisa share dan mungkin ada tips and trick ya gitu. Jadi tahu mengatasi bagaimana menangani bau mulut. Jadi gitu guys, thank you so much. Sampai ketemu di Shift Jaga selanjutnya. Bye-bye!